Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dan keberkahan. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon seluruh peserta didik untuk berdiri dengan sikap sempurna. Nabila, tolong dipandu. Hiduplah Indonesia, tanah airku, air tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panturimu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap. Oke, hari ini kita akan melakukan absensi cuma dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya kalian menjawab hadir, untuk sekarang menjawab dengan quotes of the day atau kata-kata hari ini. Bisa berupa motivasi, kalimat bijak, ataupun kalimat semangat versi kalian sendiri. Jadi tidak hanya memastikan kehadiran, tapi berbagi inspirasi. Ahmad Faisal Farhan. Dari situ aja. Ya, quotes of the day-nya apa? Oke.
Ahmad Ramzian. Ahmad? Ayo, Pak Ahmad. Apa? Tolong diulang. Oke. Dede Rifki. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa. Oke. Fadli Hasan. Hah? Iya, bebas. Boleh apa aja. Well. Hawa Mariatul Adibah. Sip. Muhammad Hairul Fajri. Siap. Muhammad Iqbal Ramadan. Pagi-pagi kan uang tambal, halo nama gue Iqbal. Oke, halo Iqbal. Muhammad Maulana Ridho Rizki. Hari ini kesehatan bukan milik mereka, mereka yang selalu cepat, tapi milik mereka yang tidak pernah menyerah. Oke. Siap. Muhammad Safwanul Hilmi. Bahagia terus ya. Muhammad Zaini Yusuf. Ratna Ayu. Oke, mantap. Salsabilah. Siapa itu? Siti Ainur Rohmah. Siti Anissa. Oh. Siti Humairah. Oke. Siti Nabilah. Siti Rini Oktaviani. Sofi Safira. Terakhir nih. Suci Hermanwati Dewi. Oke. Ya. Itu beberapa quotes dari kalian, semoga menginspirasi masing-masing ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pendapatan nasional. Masih ingat apa itu pendapatan nasional? Ical? Ya, Salsa boleh. Jumlah? Ya. Suatu negara dalam 1 tahun. Oke, betul ya. Jadi kalau misalnya pendapatan nasional Indonesianya besar, apakah otomatis semua masyarakatnya sejahtera? Tidak. Tidak tentu. Kenapa? Betul, memang belum tentu. Pendapatan nasional yang besar itu belum tentu menjamin atau menentukan kesejahteraan dari masyarakat karena jumlah penduduk juga ikut berpengaruh. Nah, sekarang menurut kalian apa yang terjadi jika pendapatan nasional kita tetap besar namun jumlah penduduknya terus bertambah? Kelompok 1, kelompok 2.
pendapatan rata-rata berkurang. Ya, itulah mengapa hari ini kita akan membahas dan menghitung pendapatan rata-rata per orang atau pendapatan per kapita. Jadi, materi kita hari ini adalah pendapatan per kapita, yaitu ukuran yang dapat menghitung pendapatan rata-rata masyarakat di suatu negara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan konsep pendapatan per kapita. Yang kedua, menghitung pendapatan per kapita. Dan yang ketiga adalah memahami manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar berikut ini. Ini gambar apa? Kue. Kue yang dipotong-potong. Nah, ibaratkan guru atau misalnya saya akan membagikan kue kepada seluruh peserta didik yang ada di SMA Nurul Iman. Apakah sama jumlah kue yang terbagi di setiap kelasnya? Tidak. Kenapa? Kenapa jumlah kue yang dibagikan berbeda-beda? Ya, jumlah siswanya berbeda. Itulah yang disebut dengan pendapatan per kapita. Jadi analoginya adalah kuenya itu adalah pendapatan nasional. Sedangkan jumlah peserta didik itu adalah jumlah penduduk. Sedangkan kue yang dibagi itu adalah pendapatan per kapita. Jadi tidak sama. Meskipun pendapatan nasional atau si kuenya ini sama-sama besar. Artinya dibergantungkan kepada jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Selanjutnya ada gambar yang kalian bisa lihat. Ini gambar apa? Negara maju dan negara berkembang. Apa yang terlihat berbeda di antara gambar yang kalian lihat? Negara maju yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Terlihat dari gambar bahwa kalau yang negara maju dengan negara berkembang bedanya apanya? Tidak kumuh atau mungkin tertata rapi. Kalau yang bawah kotor. Kemudian kalian lihat itu ada anak sekolah yang sampai harus naik kemana gitu? Bus ya. Berarti akses pendidikannya masih kurang. Pemukiman warganya juga masih berantakan. Ini terlihat di sini. Kalau yang negara maju mungkin sudah bangunannya pun sudah mewah. Sedangkan yang sebelahnya masih pedesaan. Mungkin ini masih kepada utamanya adalah sektor primer atau pertanian. Biasanya agraris ya. Menurut kalian, apa yang membuat suatu negara itu bisa dikatakan negara maju? Pendapatannya, perekonomiannya, terus jumlah penduduknya kan? Jumlah penduduk kalau misalnya suatu negara jumlah penduduknya banyak sekali, tapi pendapatannya tidak sesuai. Itu nantinya apa? Adanya kesenjangan. Ya. Dari gambar tersebut, apakah pendapatan per kapita di negara berkembang sama dengan negara maju? Tidak. Nah, apakah semua orang dalam satu negara memiliki tingkat pendapatan atau tingkat kesejahteraan yang sama, meskipun negara tersebut dikatakan maju? Tidak. Kenapa? Beda pekerjaannya. Terus? Beda daerah. Kenapa beda daerah? Hah? Beda UMR. Oh, beda upahnya. Terus? Apa lagi?
penduduknya pintar. Oh, berarti tergantung pada SDM-nya. Bisa jadi. Ada lagi? Nah, bisa ya yang dikatakan kalian itu bisa menjadi faktor bagaimana negara bisa maju dan tidak. Selanjutnya di sini ada data tahun 2018. Ada 10 provinsi dengan pengeluaran per kapita tertinggi menurut harga konstan. Dilihat di sini, provinsi mana yang pengeluaran per kapitanya paling tinggi? DKI Jakarta. Berapa? 18,1 juta. Kok bisa DKI lebih tinggi dari provinsi yang lain? Karena dia kaya. DKI itu wilayah Indonesia ya. Nah, kenapa wilayah DKI ini lebih tinggi pengeluaran per kapitanya dibandingkan dengan wilayah lain? Penduduknya lebih banyak. Terus? Pusat perdagangan, ya betul. DKI Jakarta itu pusat ya, pusatnya Indonesia. Makanya kenapa banyak orang justru merantau ke Jakarta ya, dari wilayah mana datang ke Jakarta hanya untuk apa? Mencari pekerjaan. Mungkin itu salah satunya. Sekarang, kalau ini wilayah Indonesia. Kalau ini, nah, perbandingan pendapatan per kapita di dunia. Ada negara mana aja? Norwegia, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Irlandia, dan Indonesia. Negara mana dengan pendapatan per kapitanya tertinggi? Norwegia. Indonesia di mana dia pendapatan per kapitanya? Paling rendah. Di angka berapa itu? 0 bahkan ya. Kenapa kok Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain? SDM-nya rendah. Kenapa di Indonesia SDM-nya rendah? Tidak suka membaca. Kamu suka membaca nggak? Enggak. Yang benar. Nah, literasi membacanya memang masih kurang. Terus, banyak yang tidak sekolah. Berarti kembali lagi kepada akses pendidikan. Gimana dengan teknologi Indonesia? Kurang. Masih kurang ya. Terus, menurut kalian, apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita? Membuang koruptor. Selain membuang koruptor. Tadi betul. Halwa apa? Oh, Umay. Membuka lapangan pekerjaan. Selain membuka lapangan pekerjaan. Tadi kan katanya SDM-nya rendah. Berarti harus ditingkatkan apanya? Kualitas pendidikannya. Selain pendidikan, tadi Indonesia masih ketinggalan dalam bidang teknologi. Berarti teknologinya juga harus ditingkatkan. Terus apa lagi? Karena tadi kalau kalian lihat di perbandingan gambar, ada yang negara maju dengan negara berkembang, ada yang perkotaan dengan pedesaan. Berarti upaya pemerintah itu salah satunya adalah mendorong kegiatan industrialisasi, ya. Karena di kita itu masih banyak yang mengutamakan sektor primer seperti pertanian. Oke. Itu kita lihat gambar selanjutnya. Oke, coba kalian lihat ada video, kalian bisa simak, dan mungkin kalian bisa membuat catatan kecil dari video. Bank Dunia atau World Bank memasukkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Keputusan itu menjadi prestasi karena menunjukkan roda ekonomi Indonesia bangkit setelah adanya pandemi. Indonesia naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah ke atas dilihat dari pendapatan nasional bruto atau gross national income per kapita.
di mana Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022 berdasarkan data World Bank Group Country Classification by Income Level for Employed 34, pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai $4.580 Amerika Serikat atau nyaris 70 juta rupiah dalam satu tahun. Angka itu meningkat 9,8% bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Mana PNB Indonesia sebesar $4.170 Amerika Serikat. Tapi, meski dinyatakan naik kelas, PNB per kapita Indonesia ternyata masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Indonesia hanya menempati peringkat kelima dari 11 negara Asia. Singapura masih menjadi negara dengan PNB per kapita terbesar di Asia. Singapura masuk ke dalam kategori negara pendapatan tinggi itu dengan angka 67,200 AS atau sekitar 1 miliar rupiah pada tahun lalu. Kemudian di urutan kedua ada Brunei Darussalam. Ya, Indonesia masih kalah dengan tetangga di pulau Brunei itu. Brunei menempati posisi kedua dengan PNB per kapita $31,410 AS atau sekitar 477 juta rupiah. Sementara posisi ketiga dan keempat ada Malaysia dan Thailand. Setelah itu, barulah Indonesia berada di posisi kelima. Untuk lebih lengkapnya ada di tabel berikut. Itulah gambaran daripada posisi Indonesia di negara ASEAN. Apa yang kalian dapat dari informasi video tersebut? Pendapatan per kapita. Indonesia tadi ada di posisi berapa? Dari berapa negara ASEAN? 11. Dengan kategori apa? PMB-nya rendah. Dia ada di negara dengan menengah ke atas. Adakah yang kalian mau tanyakan dari video tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba kalian lihat video berikutnya. Tahukah kamu bagaimana cara mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah negara? Ternyata, selain dengan mengetahui nominal pendapatan nasional, kita juga bisa melihatnya dari pendapatan per kapita. Nah, selain untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, pendapatan per kapita ini juga bisa digunakan sebagai tolak ukur perekonomian dan pembangunan sebuah negara. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita ini ternyata juga memiliki keterkaitan yang cukup kuat loh, karena pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, terlihat bahwa pendapatan per kapita merupakan sebuah tolak ukur untuk melihat kesejahteraan dan pembangunan di sebuah negara. Sering disebut juga sebagai pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita ini juga merefleksikan PDB per kapita. Oleh karena itu, baik pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita, keduanya memiliki keterkaitan yang kuat. Nah, setelah kamu mengetahui pengertian dari pendapatan per kapita, kamu juga harus tahu mengapa kita harus menghitung pendapatan per kapita. Berperan sebagai tolak ukur perekonomian, khususnya kesejahteraan dan pembangunan, membuat mau tidak mau menjadikan salah satu komponen dalam ilmu ekonomi ini menjadi penting. Dengan mengetahui cara menghitung pendapatan per kapita ini, kita akan bisa melihat proyeksi pendapatan rata-rata yang diperoleh masing-masing individu di sebuah negara. Maka hal ini akan memudahkan proses perencanaan, khususnya di bidang perekonomian dan pembangunan untuk membuat sebuah negara menjadi lebih maju. Selain itu, jika negara kita memiliki angka pendapatan per kapita yang tinggi, maka akan dipandang sebagai negara yang makmur oleh negara-negara lainnya di dunia. Hal ini akan meningkatkan pride yang akan dimiliki oleh suatu negara. Dengan adanya pride tersebut akan meningkatkan tingkat kebahagiaan yang akan berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat.
Itulah alasan mengapa perhitungan pendapatan per kapita ini sangat penting untuk dilakukan, terutama untuk negara-negara berkembang, karena pertumbuhannya bisa termonitor dengan baik. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa pendapatan per kapita itu adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional, biasanya dalam PDB, dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Sehingga jika dituliskan dalam rumus, maka akan diperoleh rumus pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, untuk lebih memahami menghitung pendapatan nasional, diberikan contoh, yaitu diketahui data bahwa pendapatan nasional negara A tahun 2006 sebesar 130.600. Jumlah penduduknya sebesar 20 juta jiwa. Hitunglah pendapatan per kapita negara A. Jadi di dalam soal sudah diketahui bahwa pendapatan nasionalnya sebesar 130.600 dan jumlah penduduknya sebanyak 20 juta jiwa. Maka kita tuliskan dalam rumus yaitu pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Kita masukkan untuk pendapatan nasionalnya sebesar 130.600, kemudian dibagi dengan 20 juta jiwa. Maka diperoleh hasil sebesar 640. Nah, itu tadi pembahasan tentang pendapatan per kapita. Mudah-mudahan video ini Itu video yang kalian barusan lihat. Ada pertanyaan dari yang tadi, 2 video yang kalian lihat? Tadi ada pengertian apa itu pendapatan per kapita, kemudian manfaat menghitung pendapatan per kapita, dan cara menghitung pendapatan per kapita. Ibu akan bagikan semua LKPD, dikerjakan per kelompok, kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada pertanyaan ataupun belum paham tentang cara pengerjaan LKPD, boleh ditanyakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Bal. Kelompok 4. Waktu pengerjaan 20 menit. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, ditulis nama anggota kelompoknya siapa aja.
Ayo dikerjain. Maaf ya. Kenapa? Yang ini gitu. Ini kelompok 1, perintahnya kelompok 1. Nanti siapin yang boleh mewakilkan untuk presentasi. Hari ini juga.
Waktu kalian 10 menit lagi. Mana? Minum obat juga. Kelas 11. Nanti ya. Kenapa? Tujuh menit lagi.
5 menit lagi. Oke, tersisa 2 menit. Sudah selesai? Baik, sebelum kalian melaporkan hasil diskusi kalian, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu.
untuk biar nggak ngantuk. Aturan mainnya adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jika misalnya saya kasih instruksi kelompok 1, maka kelompok 1 berdiri. Nah, nanti kelompok 1 menyebutkan terserah mau kelompok manapun. Misal 3, berarti kelompok 3 yang harus berdiri. Nanti kelompok 3, misalnya nyebutin kelompok 1. Jadi, ini melatih konsentrasi dan fokus. Bisa dimulai? Misal, saya dulu. Kelompok 3. Harus kompak dong berdirinya. 3. Nah, setelah Ibu bilang kelompok 3, kalian melanjutkan. Terserah, mau ngomong kelompok 3 dulu, kelompok 2, kelompok 4, terserah. Kelompok, coba tadi kelompok 3. Nah, kalian terserah mau kelompok mana. Nah, kalian pas ngomong kelompok 1, kalian duduk. Di gantian, bergiliran. Oke, ulang, coba duduk lagi. Kelompok 2. Lanjut. Kamu duduk. Nah. Oke, bisa ya? Kita mulai? Oke. Konsentrasi. Kelompok 1. Oke, kalian harus menentukan siapa ketuanya yang untuk berbicara. Yang cepat. Coba ritmenya lebih dipercepat. Jangan mikir dulu, jangan habis ini kelompok siapa, coba ritmenya dipercepat. Spontanitas, jangan mikir habis ini kelompok berapa gitu. Kelompok 3. Oke. Ayo. Iqbal tolong di. Oke, enggak. Yes. Oke, enggak. Udah ya. Itu sedikit ice breaking. Atau mau yang lain? Kalau yang lain, ini fokus. Instruksinya adalah diawali dengan kata oke. Kalau saya bilang oke, kalian boleh mengikuti apa yang saya katakan. Boleh melakukan apa yang saya katakan. Bisa dimulai? Oke, saya minta kalian berdiri. No, lakukan, bukan diucap ulang. Oke, ulang. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, pegang kepalanya masing-masing. Pegang pinggang. Kan saya nggak bilang oke. Oke, pegang pundak temannya. Oke, turunkan tangannya. Bilang hore. Duduk. Fokus, Rini. Oke, silakan duduk. Pegang pulpennya. Oke, pegang kertas.
Kipas-kipas. Oke, sikap duduk sempurna. Oke, bilang semangat. Bilang siap. Oke, fokus ya. Oke, kita bisa lanjutkan ke LKPD. Bisa? Bisa. Silahkan kelompok 1 dilaporkan hasil diskusinya. Siapa yang mewakilkan, silahkan maju ke depan. Ya. Ya, kalian siapa yang mau mewakilkan? Boleh 1 orang, boleh. Itu kan ada 3 pertanyaan setiap kelompok. Boleh kalian langsung diwakilkan dengan 1 orang, boleh diganti, boleh. Yang maju hanya cukup 1 atau 2 orang aja. Butuh spidol atau tidak? Tidak butuh spidol? Tidak. Oke. Silahkan dilaporkan di sini aja. Ya, bawa. Apa yang kalian peroleh dari tugas kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Bekasi, beli rambutan sama jeruk nipis. Assalamualaikum teman sejati, semoga harimu indah dan manis. Mantap. Kamu dari kelompok mana? Coba sebutin. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Ridho. Apa? Apa yang kamu dapat dari tugas kelompok kalian? Data yang dibutuhkan pendapat nasional yang Coba jumlahnya penduduk. Coba disebutkan dulu tugasnya apa? Soal dari kelompok kalian apa? 1. Dari cerita kasus negara X, data apa yang kalian butuhkan untuk menghitung pendapatan per kapita? Oke, dari cerita kasus negara X, data apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung pendapatan per kapita? Oke, data apa saja yang dibutuhkan dari negara X tersebut? Data yang dibutuhkan pendapat nasional dan juga Pendapatan nasional dan juga penduduk. Oke, data yang dibutuhkan pada cerita kasus negara X untuk menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Sepakat? Oke. Yang kedua, Apa itu arti pendapatan per kapita dalam kasus negara X? apa arti pendapatan per kapita dalam kasus negara X? Silahkan dijawab. Pendapatan per kapita rata-rata Pendapatan per kapita rata-rata pendapatan di setiap negara. negara apa? Negara X. Oke. Pendapatan per kapita sama dengan rata-rata atau adalah rata-rata pendapatan setiap orang di negara X. Terakhir, Ketiga, apakah kenaikan pendapatan nasional otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jelaskan hubungannya dengan pendapatan per kapita. oke. Apakah kenaikan pendapatan nasional otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jawabannya, Tidak selalu. jelaskan hubungannya dengan pendapatan per kapita. Jika penduduk bertambah lebih cepat, inflasi tinggi, kesejahteraan bisa tidak meningkat meskipun pendapatan nasional naik. Oke, betul ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Tidak ada? Ya, silakan.
Oke, tidak ada. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin Melaporkan mempresentasikan hasil hasil kelompok. ingin mempresentasikan hasil kelompok. Kami. Ya, silahkan. Bal. Oke, silahkan dijelaskan.
tidak menutupi. Ya, tolong dilihat oleh kelompok lain. Di sini kita akan menjelaskan pendapatan per kapita negara X pada tahun 2024 dan tahun 2025. Pendapatan per kapita 2024. Di sini PNB-nya yaitu sebesar 5.000 triliun. Dibagi jumlah penduduk yaitu 250 juta jiwa. Ya, Di sini kita menggunakan cara yang simpel, yaitu dengan mencoret 0. 0. Di sini nolnya berjumlah 7, maka di atas dicoret juga 7. Oke, Dede bisa di sini biar kelihatan. Maka menjadi 500 juta 500 penduduk dibagi 25. hasilnya. Hasilnya 20 juta per jiwa per tahun. Jadi pendapatan per kapita tahun 2024 negara X berapa? 20 juta per jiwa per tahun. 20 juta rupiah per jiwa per tahunnya. Sekarang pendapatan per kapita tahun 2025. Pendapatan per kapita tahun 2025. PNB-nya yaitu 5.500 triliun. Dan jumlah penduduknya yaitu 270 juta jiwa. Sama saja seperti yang tadi, kita menggunakan cara yang simpel yaitu dengan mencoret 0. Maka jadi 550 juta dibagi 27. Maka hasilnya yaitu 20.370.370 rupiah dibagi per jiwa per tahun. Oke. Jadi untuk pendapatan per kapita tahun 2025 adalah sebesar 20.370.370 rupiah per jiwa per tahunnya. Nah, dari kedua tahun tersebut, 2024 dengan 2025, bandingkan. Adakah penurunan atau kenaikan? Dari 2024 ke 2025? Dari 2024 ke 2025 yaitu mengalami kenaikan sekitar 370.370 rupiah per jiwa. Oke, jelas ya. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, betul ya. Di 2024 total pendapatan per kapitanya adalah Rp20.000 per jiwa per tahunnya. Berarti rata-rata pendapatan negara X tahun 2024 sekitar 20 juta. Ketika tahun 2025 didapatkan pendapatan per kapita dengan nilai 20.370.370 rupiah per jiwa per tahunnya. Bisa dilihat ya. Dari 20 juta ke 20.370.370 rupiah. Berarti ada kenaikan sebesar 370.370 rupiah per jiwa. Oke, bisa dilanjutkan oleh kelompok 3. Butuh spidol? Butuh spidol? Ya, oke. Silahkan dibuka. Lakum dinukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin jualan bakmi. Asik, cakep. Kuahnya dicampur ikan teri. Demi menjalin silaturahmi, biarkanlah kami perkenalkan diri. Oke, Perkenalkan, silahkan. nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dan teman saya Salsabila. Kami perwakilan dari kelompok 3.
ingin mempresentasikan Ya, hasil diskusi kelompok. Silahkan. Ya, pertanyaan terus jawaban. Dari hasil perhitungan, apakah kesejahteraan masyarakat meningkat atau menurun? Mengapa? Oke. Dari hasil perhitungan kelompok 2 tadi, apakah kesejahteraan masyarakat meningkat ataukah menurun? Secara nominal meningkat, tapi sangat kecil sehingga kesejahteraan belum tentu naik. Oke, betul ya. Karena hanya sekitar 370.370 rupiah. Jadi secara nominal memang meningkat, tapi kalau dikatakan sejahtera itu belum tentu. Yang pertanyaan kedua, Apa dampak inflasi 5% di tahun 2025 terhadap daya beli masyarakat? ya, jika terjadi inflasi 5% di tahun 2025, apa yang terjadi kepada daya beli masyarakat? Inflasi 5% menyebabkan harga naik sehingga kenaikan pendapatan per kapita tidak sebanding dengan kenaikan harga, daya beli turun. Oke, betul. Inflasi 5% itu menyebabkan harga barang naik sehingga kenaikan pendapatan per kapita tidak sebanding dengan kenaikan harga. Sehingga daya beli masyarakat itu turun. Dan yang terakhir, Apakah angka pendapatan per kapita sudah cukup menggambarkan kesejahteraan masyarakat? Tidak cukup, harus memperhatikan distribusi pendapatan, inflasi, dan faktor lain. betul ya. Jelas. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, terima kasih kelompok 3. boleh pantun lagi, Bu? Boleh, silahkan. Susu kental di atas loyang, enak disantap di tengah taman. Cakep. Tak kenal maka tak sayang, mari ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekiannya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 4, silakan disambung. Ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaini Yusuf dan Sofwan Helmi. Kami akan membacakan jawaban dari ini Hasil kelompoknya. ya, hasil kelompok. Ya, silakan. Jika kamu menjadi pemerintah negara X, kebijakan apa yang bisa diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya, apa? Kebijakan subsidi tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Oke, lanjut. 2. Bagaimana cara mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat terjaga? Gimana caranya? Mengendalikan inflasi lewat stabilisasi harga, pengawasan distribusi barang, dan kebijakan moneter. Betul. Yang terakhir, Usulkan 2 strategi jangka panjang agar pendapatan per kapita benar-benar meningkat dan merata. dengan cara apa? Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengendalikan pertumbuhan produk, dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Oke. Pemerataan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Jelas ya, kelompok 4. Ya, silakan duduk kembali. Silakan ditutup. Itu aja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. LKPD sudah kita jalankan. Nah, apa yang kalian tangkap dari tugas masing-masing yang kalian presentasikan tadi? Coba kita evaluasi bareng-bareng bahwa apa sih pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata yang diperoleh dengan
membagi jumlah pendapatan nasional biasanya dalam PDB dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Rumusnya apa tadi? Jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi angka pendapatan per kapita, kemakmuran rakyat itu dianggap makin tinggi. Terus, kalau kalian tadi ingat video yang kalian lihat, manfaat dari pendapatan per kapita tadi apa? Ya, betul. Menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, digunakan untuk membandingkan standar hidup antar negara. Dan yang terakhir adalah membantu pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Maka bisa kita simpulkan bahwa pendapatan per kapita merupakan, silakan Dede dibaca. Kesimpulan, pendapatan per kapita merupakan ukuran penting untuk mengetahui rata-rata pendapatan masyarakat di suatu negara. Namun, meskipun sering dipakai sebagai indikator kesejahteraan, data ini tidak selalu mencerminkan pemerataan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan tidak hanya peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga distribusinya agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, negara perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Saya tanya sekali lagi, pendapatan per kapita itu apakah semua masyarakatnya sejahtera? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa pendapatan per kapita bukan menentukan kesejahteraan masyarakat? Karena tadi kata rata berarti belum tentu pemerataan hanya rata-rata, tidak menentukan pastinya masyarakat itu sejahtera. Tadi manfaatnya apa? Menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dijadikan sebagai pertimbangan standar hidup antar negara. Yang ketiga, dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Oke, ini ada sebuah refleksi. Yang pertama, apa yang kalian tolong. Oke, Ibu bacakan aja. Apa yang kalian pahami konsep pelajaran hari ini? Apa kalian memahaminya? Oke. Apa kalian memahami konsep pelajaran hari ini? Memahami. Benar ya, memahami? Pada bagian mana yang kira-kira belum bisa kalian pahami? Paham semua atau ada yang belum paham? Paham semua. Dari mulai pengertian, manfaat, perhitungan. Alhamdulillah. Apa yang akan kalian lakukan untuk belajar lebih baik dari apa yang kalian dapatkan hari ini? Gimana cara kalian untuk belajar lebih baik? Biasanya ngapain? Belajar.
Belajar lagi di rumah. Selain belajar lagi di rumah, ngapain? Sharing-sharing. Apakah media pembelajaran, alat dan bahan mempermudah kalian dalam pembelajaran? Manfaat apa yang kalian peroleh dari materi pembelajaran hari ini? Ya, silakan Umay. Apa yang kamu dapat, Mai, dari materi pembelajaran hari ini? Mengetahui cara berhitung pendapatan per kapita. Mengetahui bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita. Ada lagi? Selain tahu cara menghitung pendapatan per kapita, apa yang kalian dapat hari ini? Dede dapat apa deh hari ini deh? Ya, salsa. Ya. Menjadi tahu pendapatan negara terbesar sampai negara terkecil. Oke. Iqbal dapat apa, Bal? Hikmahnya apa untuk belajar hari ini? Menambah pengetahuan baru. Menambah pengetahuan baru. Emang pengetahuannya apa? Tentang perekonomian negara. Sudah tidak ada lagi? Benar-benar tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita bisa tutup materi hari ini. Namun, untuk materi selanjutnya, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah kita jalankan dengan lancar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kesenjangan ekonomi, yaitu apa kesenjangan ekonomi? Ada yang pernah dengar? Ya, kesenjangan sosial. Berarti kalau yang ekonomi berarti apa? Miskin dan kaya, boleh. Betul, perbedaan kondisi ya. Perbedaan kondisi ekonomi antar individu atau kelompok yang ada di masyarakat. Jadi saya harap kalian tetap semangat belajar untuk mempersiapkan diri di materi berikutnya. Kita lakukan ice breaking lagi sebelum menutupi akhir kegiatan ini. Boleh berdiri semuanya. Siapkan satu pulpen di meja kelompoknya masing-masing. Satu pulpen saja. Instruksinya adalah clap, boom, pen. Kalau saya bilang clap, kalian tepuk tangan satu. Kalau boom, gini. Kalau pen, berarti siapa cepat yang duluan ngambil pulpennya. Siap? Oke, kita trial. Kalau saya bilang clap, kalian tepuk tangan satu. Kalau boom, gini. Kalau pen berarti ambil pulpennya. Siap? Mulai? Clap. Boom. Clap. Clap. Ayo. Clap itu adalah tepuk tangan. Kalau boom, kalian tepuk meja. Kalau pen, baru ambil pulpennya. Oke, siap? Clap. Boom. Boom. Ya. Ayo. Clap. Boom. Clap. Boom, boom. Clap. Clap. Boom. Pen. Hah?
dengerin. Ulang, ayo. Taruh lagi pulpennya. Siap? Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Pen. Oke, fokus, fokus, dan fokus. Mulai lagi. Taruh pulpennya di tengah. Jangan curang. Clap. Clap. Clap, boom, clap. Clap, clap. Ayo Caca. Clap. Clap. Boom. 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 Clap. Boom. Pen. Ayo. Mulai fokus. Mulai terasa panas tangannya. Oke, lagi. Boom. 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 Clap. Boom. Clap. Clap, boom. Pen. Oke, 2 kali lagi, coba. Boom, boom. Clap, clap. Boom, clap. Clap, boom. Clap, boom. Oke, ulang. Clap. Clap, clap. Boom. Clap. 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 Boom. Boom. Pen. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Materi selanjutnya adalah tentang apa tadi? Kesenjangan ekonomi. Maka itu dipersiapkan di rumah. Pelajari untuk belajar sendiri. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama. Di akhir ini tidak ada pertanyaan. Pulang dengan selamat ya. Hati-hati di perjalanan. Ketua kelas, tolong dirapikan alat tulisnya. Dimasukkan semua peralatannya, termasuk LKPD-nya boleh dikumpulkan. Hasil tugas LKPD-nya boleh dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Before we go home. Pulang dengan hati-hati. Kita doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Before we go home, let's Ayo, Ical. Ista'idudu'an. Ayo, diulang. Ista'idudu'an. Bismillahirrahmanirrahim.
tawassaw bis-sabr. Shadaqallahul adzim. Ihtiraman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Hati-hati. Kelompok 2, silakan disambung. Kelompok 3. Kelompok 4.